Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, selamat pagi. Mari kita mengawali hari baru ini dengan mendengarkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Lukas bab 12 ayat 54 sampai dengan 59. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Santo Lukas. Pada suatu ketika Yesus bersabda kepada orang banyak, "Apabila kalian melihat awan naik di sebelah barat, segera kalian berkata, akan datang hujan. Dan hal itu memang terjadi, dan apabila kalian melihat angin selatan bertiup, kalian berkata, hari akan panas terik. Dan hal itu memang terjadi. Hai orang-orang munafik, kalian tahu menilai gelagat bumi dan langit, tetapi mengapa tidak dapat menilai zaman ini? Dan mengapa engkau tidak memutuskan sendiri apa yang benar? Jika engkau dengan lawanmu pergi menghadap penguasa, berusahalah berdamai dengan dia selama di tengah jalan. Jangan sampai ia menyeret engkau kepada hakim, dan hakim menyerahkan engkau kepada pembantunya, dan pembantu itu melemparkan engkau ke dalam penjara. Aku berkata kepadamu, engkau takkan keluar dari sana sebelum melunasi utangmu." Demikianlah sabda Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Kristus, tema kita pada hari ini yang kita akan renungkan bersama berkaitan dengan bijaksana menilai zaman. Manusia dikaruniai akal budi, hati nurani dan kehendak bebas sehingga bisa berpikir, bisa menilai dan pandai membuat kesimpulan. Maka tidak heran banyak orang cerdas dan pandai yang menghasilkan banyak karya dalam hidupnya. Namun tidak sedikit orang cerdas dan pandai yang akhirnya memandang segala sesuatu berdasarkan logika manusia sehingga ia bisa menjadi sombong. Yesus menegur banyak orang. Hai orang-orang munafik, rupa bumi dan langit kamu tahu menilainya. Mengapakah kamu tidak dapat menilai zaman ini? Yesus mengingatkan kita semua akan kecenderungan manusia yang cukup peka akan hal-hal yang ada di luar dirinya. Namun kehadiran Tuhan sering tidak kita sadari. Kita tidak sadar akan kehendak Tuhan di dalam diri. Kita mengabaikan perintah-perintahnya. Hati nurani kita kerap menjadi tumpul karena keegoisan dan kesombongan. Manusia kadang lebih memilih untuk mempertahankan gengsi daripada mau mengampuni dan mengalah. Yesus mengingatkan agar berdamai dengan lawan sehingga tidak sampai berurusan dengan hakim dan para pembantunya yang bisa berakibat kasus ke penjara. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, ada dua hal yang diajarkan Yesus. Pertama, menilai zaman. Yesus mengajak kita untuk lebih bijaksana dengan mempertimbangkan segala sesuatu sebelum membuat keputusan yang penting. Untuk itu kita harus peka terhadap situasi di sekitar kita. Misalnya orang mempertimbangkan gejala alam, seperti yang dicontohkan dalam Injil Lukas ini. Lebih daripada itu, Yesus mengajak kita untuk peka dalam menilai zaman. Yang kedua, memutuskan apa yang benar. Yesus mengajarkan bahwa putusan yang benar adalah segeralah berdamai. Dengan kata lain, jika setiap keputusan kita bukan demi perdamaian, pasti keputusan tersebut tidak benar. Segala yang menciptakan kebencian melawan kebenaran. Mengusahakan perdamaian merupakan urusan yang sangat mendesak. Dari dua ajaran Yesus ini kita melihat bahwa menilai zaman merupakan dasar dalam membuat keputusan yang benar. Namun ada banyak orang yang tidak bijaksana menilai zaman. Akibatnya mereka juga membuat keputusan yang salah. Oleh sebab itu, mari bijaksana dalam menilai zaman. Mari menciptakan kedamaian di antara kita. Terakhir, mari kita mewartakan Kristus melalui teladan dan cara kita bertutur kata. Semoga demikian. Amin. Kita berdoa. Tuhan, pagi ini kembali kami naikkan syukur dan permohonan kepadamu. Terima kasih sudah menjaga kami saat tidur maupun bangun. Terima kasih untuk udara sejuk dan segar sepanjang pagi ini. Bukalah mata hati kami di awal hari ini, dan mampukan kami memandang kemurahan dan karya-Mu serta memuji dan memuliakan-Mu melalui pekerjaan dan pelayanan kami hari ini. Bimbinglah kami selalu untuk menyadari kesalahan kami dan bertobat, sehingga kami sungguh-sungguh rendah hati mau membuka hati dan siap menerima rahmat-Mu yang akan tinggal dalam hati kami.
Kristus terang dunia, berkatilah keluarga kami, jadikanlah kami alat kasih-Mu dan pantaskanlah kami menjadi hamba-Mu yang setia. Amin. Tuhan bersamamu, berkatalah yang kudus, turun atas kita sekalian, atas orang-orang yang kita kasih dan kita doakan, juga seluruh aktivitas kita sepanjang hari ini, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.